Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, dan terutama yang kami hormati Ustadz Amin Nurbait, Hafizahullah Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman dan tentu saja nikmat Islam, ya, yang tentu saja kita sampai dengan seusia ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu dikaruniai kita dengan agama Islam tentunya, ya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman, yang semoga saja kita semua yang berkumpul di sini tentunya termasuk di dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami untuk membuka penyelenggaraan kajian spesial di pagi yang berkah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kita akan mengikuti satu penyampaian materi bersama dengan guru kita Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala, yang tentu saja ini merupakan kali kedua beliau berkunjung sini. Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas kunjungannya, dan sudah banyak juga tentunya kita mendapatkan faedah ilmu melalui channel-channel YouTube beliau, karena beliau juga pendiri ANB Channel, ya, dan juga pembina YouFit Network, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar dan workshop muamalah seperti itu, ya. Dan alhamdulillah kita kehadiran tamu spesial di kesempatan hari Jumat pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan untuk memulai acaranya kita akan memasuki sesi yang pertama. Nanti disediakan waktu juga untuk tanya jawab, ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk tanya jawab sudah harus dipersiapkan dari sekarang, ya. Nanti silakan bisa dikumpulkan ke depan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman semuanya. Ya, Ustadz, tema kita di pagi hari ini adalah keberkahan dalam bekerja. Tentunya kita tadi di awal sudah disinggung bagaimana kita menjadi seorang muslim itu adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya muslimnya kita itu senantiasa memiliki potensi kebaikan dalam diri kita, Ustaz, supaya dalam setiap hela nafas kita itu senantiasa hadir keberkahan dalam diri kita, termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pagi ini di Handmade Basket. Daerah mana namanya? Tegalwangi, Cirebon. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bareng, dan ini sebagai bagian dari kepedulian dari owner perusahaan terhadap pendidikan para karyawan. Karena seseorang itu bisa menjadi makin baik melalui proses edukasi pembelajaran. Dan yang namanya belajar itu butuh kehadiran seorang guru. Tadi sempat saya dapat info di sini kajiannya rutin tiap hari, Pak. Betul, Pak? Sehingga jenengan datang ke sini itu mau ngaji atau mau kerja? Mau dua-duanya, Masya Allah. Ini jadi pesantren, ya, pondok pesantren Handmade Basket. Sehingga alumni sini nanti tidak hanya sebatas mendapatkan gaji bulanan, tapi juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka nanti jenengan bergelar LH, lulusan handmade.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW. Terutama di hari Jumat, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk rajin bersalawat kepada beliau. Nabi SAW pernah bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru fihi minas salati alayya. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Sehingga walaupun jenengan berada di sudut ruangan yang paling dalam, begitu Bapak Ibu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ada malaikat yang mengantarkan salawat dan salam itu kepada Rasulullah SAW. Si fulan, si A, si B memberikan salawat kepadamu wahai Nabi. Maka kalau kita ingin banyak nama kita ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, sering-seringlah membaca salawat untuk beliau, terutama di hari Jumat. Jadi dalam masalah memberikan salawat, tidak ada tempat khusus untuk memberi salawat. Maka Bapak Ibu kalau mau ngasih salawat tidak harus berangkat ke Madinah, tidak harus berada di Masjid Nabawi. Anda bisa memberikan salawat di tempat manapun, di seluruh permukaan bumi. Tapi ada waktu khusus untuk bersalawat, terutama adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Anam, pemimpin semua, Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu statusnya Sayyidul Anam, pemimpin semua makhluk. Maka di Sayyidul Ayyam, di hari yang istimewa, kita memberikan salawat kepada manusia yang paling istimewa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, dalam waktu yang cukup singkat kita mau bahas bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan di saat bekerja. Pertama, coba kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berkah dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan dari keberkahan itu. Berkah secara makna bahasa artinya sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Sumur itu bahasa Arabnya birkah. Kenapa disebut birkah, Pak? Karena air sumur itu selalu nyumber, sehingga walaupun diambil bertahun-tahun airnya tidak habis. Dan kalaupun sumur dibiarkan juga tidak luber. Bapak pernah nggak lihat sumur luber gara-gara nggak diambil airnya? Ada? Ada? Nggak ada ya? Kalaupun ada ya 1-2. Seperti itulah keberkahan sumur. Sehingga dia disebut sebagai birkah karena menghasilkan kebaikan. Diambil bertahun-tahun airnya nggak habis-habis, dan ketika dibiarkan dia tidak hilang, tidak lupa. Selanjutnya, makna berkah secara syar'i artinya sesuatu yang memberikan banyak kebaikan, dan kebaikan itu terus bertambah dan bertahan. Oleh karena itu, benda yang barokah adalah benda yang bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain, dan kebaikan itu tahan lama. Kami ulangi, makhluk yang barokah atau benda yang berkah adalah benda yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain, dan kebaikan itu selalu bertambah dan tahan lama. Misalnya, ada orang punya harta, lalu harta itu dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, untuk kebaikan masyarakat, sehingga memberikan banyak manfaat. Maka harta seperti ini adalah harta yang barokah. Dia bisa memberikan banyak manfaat bagi yang lain. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa makhluk sebagai makhluk yang berkah. Di antaranya, yang pertama, ada tempat yang diberkahi. Contohnya apa, Pak? Kota Mekah dan Baitul Maqdis. Allah berfirman,
Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah mubarakah, yang diberkahi. Kenapa disebut sebagai kota Mekah yang barokah? Karena orang yang beribadah di kota Mekah pahalanya dilipat gandakan. Sehingga ada banyak kebaikan yang bisa didapatkan bagi mereka yang tinggal di kota Mekah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama. Allah kalau memuliakan hambanya, maka Allah akan mudahkan bagi sang hamba untuk beribadah di tempat mulia. Tapi ketika Allah menghinakan hambanya, maka Allah akan memudahkan bagi sang hamba untuk bermaksiat di tempat mulia. Karena orang kalau beribadah di Mekah dengan beribadah di selain kota Mekah, pahalanya sama atau beda? Beda. Demikian pula maksiat. Orang berbuat maksiat, berbuat dosa di kota Mekah dengan di luar kota Mekah sama atau beda? Beda. Dosanya lebih gede ketika berbuat maksiat dilakukan di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia. Makanya kalau bulan Ramadan hati-hati Pak. Sebagaimana amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya besar, maksiat di bulan Ramadan dosanya juga lebih besar. Sehingga kalau bulan Ramadan fokus saja dengan aktivitas ibadah dan waspada dengan aneka maksiat. Baik. Kemudian Baitul Maqdis juga disebut oleh Allah sebagai tempat yang barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga Allah sebut Baitul Maqdis sebagai kota yang barokah. Ini yang pertama, ada tempat yang berkah. Yang kedua, Allah juga menyebut ada waktu yang barokah. Apa waktu yang barokah? Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di akhir dari surat Allah mengatakan, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Lailatul Qadar itu cirinya adalah salam, penuh dengan keselamatan. Allah turunkan keberkahan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada hari itu para malaikat dan ruh turun ketika Lailatul Qadar. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi, alias malam Qadar atau Lailatul Qadar. Baik. Kemudian di sana ada kejadian yang berkah. Hujan itu disebut oleh Allah sebagai air yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai air yang diberkahi. Makanya Nabi SAW pernah suatu ketika saat turun hujan, beliau menyingkap bajunya, kemudian tangannya dihujat-hujatkan. Lalu beliau mengatakan, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Ini baru saja turun dari Allah. Maksudnya baru saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berkah bagi hambanya. Ada juga manusia yang berkah. Siapa manusia yang berkah? Para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah menjadikanku sebagai manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Ada juga buah yang berkah. Apa buah yang berkah? Zaitun. Allah Subhanahu wa taala
mengatakan tentang zaitun, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Lentera yang terang itu dinyalakan dengan bahan baku yang berasal dari syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Allah sebut zaitun sebagai pohon yang barakah. Baik. Jadi dari sekian dalil yang tadi kita sebutkan, semuanya menjelaskan tentang keberadaan makhluk-makhluk Allah yang diberkahi, disebabkan karena dia punya kebaikan yang banyak bagi makhluk yang lain. Ada yang bentuknya tempat, ada yang bentuknya waktu, ada yang bentuknya pohon, dan seterusnya. Karena dia banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Maka manusia yang barokah adalah manusia yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Nah sekarang, bagaimana kerja yang barokah itu, Pak? Kerja yang barokah berarti kerja yang bisa banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain? Sekarang saya tanya, sumber berkah itu siapa, Pak? Sumber berkah itu Allah. Makanya salah satu di antara pujian Allah untuk dia sendiri, Allah mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka, maha berkah dan yang seluruh kerajaan ada di tangannya. Sehingga Allah memuji dirinya sendiri dengan mengatakan dia adalah zat yang tabaraka. Sedangkan makhluk tidak bisa menjadi sumber berkah, tapi makhluk itu diberkahi. Lalu keberkahan itu tertular kepada yang lain. Sehingga kalau kita mau ngalap berkah, maka hujan itu dengan cara kita menghujankan tangan misalnya. Kalau kemudian kita mau ngalap berkah dengan kota Mekah, caranya beribadah di kota suci Mekah. Kalau kita mau ngalap berkah dengan pohon zaitun, gunakan buah zaitun sebagai pengobatan, dan seterusnya. Baik, sebab yang memberi berkah itu Allah, dan syariat menjelaskan bagaimana cara untuk bisa ngalap berkah. Karena tidak semua cara dibenarkan ketika orang ngalap berkah. Masjid itu tempat barokah enggak, Pak? Oh, tempat barokah. Bagaimana caranya untuk bisa ngalap berkah dengan masjid? Kamu beribadah di masjid, bukan ngambil tembok masjid. Kenapa, Pak? Kok nggak boleh ngambil tembok masjid? Ya, karena tembok masjid sama sebagaimana tembok yang lain. Keberkahan masjid adalah ketika dipakai untuk ibadah, bukan dengan cara diambil temboknya. Contoh yang lain, ulama itu termasuk di antara makhluk yang berkah. Bagaimana caranya ngalap berkahnya ulama? Dengan mengambil ilmunya, belajar mengenai adab dan akhlaknya. Dari situlah kita bisa ketularan jadi orang baik, bukan dicari ludahnya. Kamu kenapa datang ke sini? Golek semburane guru. Makanya ada istilah, ada kiai yang pinter pidato dan ceramah, itu julukannya guru tutur. Tapi ada yang dia nggak pinter ceramah, cuman membuka pengobatan alternatif, sering disebut dengan guru sembur. Karena yang dicari apa? Semburannya. Begitu sak brus langsung bayar sekian. Baik. Tapi bukan seperti itu cara ngalap berkah yang benar. Al-Quran itu kitab yang berkah. Bagaimana cara ngalap berkah yang benar untuk Al-Quran? Dipelajari, dibaca, ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Bukan dijadikan teh celup, sehingga Quran tua disobek dijadikan teh celup. Iki ombenen.
Kenapa? Cepat pinter. Dari mana cara seperti itu? Tidak benar. Sehingga ngalap berkah bukan dengan cara seperti ini. Tapi yang benar gimana? Kau pelajari isinya. Ada yang bilang kayak gini, Pak, katanya biar air itu berkah, Pak, maka sering dibacakan Al-Quran. Nah, terus nanti jadi air yang berkah. Memang kalau ruqyah boleh seperti itu. Boleh ruqyah dengan menggunakan media air. Tapi jika dipahami bahwa benda itu ketika sering diberi ayat Al-Quran kemudian dia jadi benda keramat, ini tidak benar, Pak. Jika benda yang sering dipakai untuk baca Quran itu jadi benda keramat, maka benda keramat paling tinggi adalah mikrofon Masjidil Haram. Wah, itu tiap hari kena suara imam sama mikrofonnya ustadz. Dipakai pengajian. Ada nggak orang yang ngalah berkah pakai mikrofon? Pada rampung pengajian mikrofonnya jangan diusap-usap. Pernah ada kayak gitu, Pak? Baik, makanya yang seperti ini tidak kita percaya ya. Memang kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan baca Quran, tapi benda yang terkena zikir ya tetap benda. Selanjutnya, kalau kita bekerja untuk bisa mendapatkan kebaikan itu caranya bagaimana? Yang pertama, upayakan Anda bekerja di waktu pagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari itu sebagai ma'asyan. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang sebagai ma'asya, kesempatan untuk mencari sumber penghasilan. Makanya kerja yang benar itu siang kerja, malam istirahat. Jangan dibalik. Malam kerja, siang istirahat. Itu kelelawar, Pak. Tapi yang benar gimana? Siang kerja, malam istirahat. Ada dua makhluk yang sama-sama terbang, tapi yang satu disenangi orang, yang satu ditakuti orang. Burung itu disenangi orang nggak? Burung, Pak, disenangi orang. Sehingga orang lihat burung itu senang. Tapi yang satunya ditakuti orang, kelelawar, Pak. Padahal sama-sama terbang. Makanya Nabi SAW memisalkan orang tawakal itu dengan menggunakan burung. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal dengan yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Kau akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana layaknya burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari dia berangkat temboloknya kosong, begitu balik temboloknya penuh. Tapi Nabi SAW tidak memberikan permisalan seperti ini untuk kelelawar. Baik. Karena walaupun ya ada sebagian di antara manusia yang kadang kerjanya malam hari, tapi idealnya yang terbaik adalah orang itu kerja di siang hari, terutama di waktu pagi. Sebab Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Maka kegiatan di waktu pagi memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan kegiatan di selain waktu pagi. Karena itu kerja makin pagi makin bagus. Bapak maksud jam berapa, Pak? Jam 8. Makin pagi boleh nggak, Pak? Jam 5 gitu. Orang sarapan, Mas. Perusahaan menyediakan sarapan ya? Oh, betul. Berarti pas sarapan pulang, nanti balik lagi jam 8. Baik. Jam 8 masuk kerja. Bapak upayakan jam 8 persis. Sehingga Anda maksimalkan di waktu pagi. Karena makin pagi itu nilai dari pahala atau nilai dari keberkahannya makin besar. Mendapatkan doa baik dari Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga kalau jenengan bekerja di waktu pagi, nilai pahalanya akan semakin besar. Ini yang pertama. Yang kedua, kerja yang barokah itu jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Allah mencela
kondisi seseorang yang dia pinter dalam menuntut hak tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Dalam Al-Quran ini disebut sebagai manusia mutaffif. Allah Ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin, cilaka wong sing mutaffif, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, dia kalau membeli mintanya dipenuhi. Anda kalau membeli sesuatu biasanya gimana, Pak? Pokoknya jangan sampai ada yang kurang. Masya Allah, sampai beli gorengan, Pak, selisih 2 mili itu bisa bedain, Pak, sehingga diorek-orek. Ini yang di dalam ada yang lebih gede. Selisihnya berapa antara yang kecil sama yang gede itu, Pak? Berapa senti selisihnya? Hah? Berapa senti? Hitungan mili itu mata bisa melihat dengan tepat. Ini lebih gede, ini lebih gede. Padahal yang lebih gede tadi gorengan kemarin ditepungi lagi, makanya jadi gede. Bapak kalau beli bensin eceran, Pak, mata itu bisa membedakan ketinggian di leher botol, selisih 2 mili. Itu mata bisa melihat. Itulah karakter manusia. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nek tuku, kalau dia beli semangatnya apa? Pokoknya harus dipenuhi, tidak boleh ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia menjual, sukanya mengurangi. Allah ingatkan orang seperti ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana orang akan menghadap Rabbul Alamin. Kapan itu? Di yaumil qiyamah. Maka seorang muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan karakter mutaffif. Walaupun dalam ayat ini berbicara tentang masalah jual beli, tapi para ulama menjelaskan ayat ini bersifat muta'addi. Yang dimaksud muta'addi itu tafsirnya melebar, meliputi segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maka kalau ada orang yang dia pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban, orang ini termasuk di antara manusia mutaffif. Contoh, Pak, nyambut gawe atau bekerja berangkatnya suka telat, tapi giliran gajinya dibuat telat, tidak terima. Udah bisa, pokoknya tanggal sekian gajian ya tanggal sekian. Bila perlu kita tungguin sampai jam 12 malam. Kok gak transfer? Kerja kadang ngurangi jam kerja ya, sehingga pas waktu kerja dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal kalau gajinya dikurangi, dia nggak mau. Sehingga untuk sisi haknya dia pintar nuntut. Pokoknya jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang telat. Tapi giliran dia bekerja, terkadang suka mengurangi sebagian jam kerja atau suka telat ketika masuk kerja. Insya Allah di sini tidak ada. Di sini nggak ada kan? Nggak ada, karena lagi ngaji, bukan lagi kerja. Baik. Maka orang seperti ini diingatkan oleh Allah. Awas hati-hati manusia mutaffif. Allah ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Bapak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam kondisi mempertanggungjawabkan amal yang dilakukan. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban tadi. Karena ayat ini tidak hanya berlaku dalam masalah jual beli, termasuk juga dalam masalah yang lain. Bahkan kata para ulama, termasuk suami istri. Ada model suami yang pintar nuntut hak, tapi giliran menjalankan tugas sebagai suami kadang malas-malesan. Berarti ini suami mutaffif. Ada juga istri yang pintar nuntut hak, tapi giliran disuruh melakukan kewajibannya dia malas-malasan. Berarti ini istri yang mutaffif. Di setiap keadaan terkadang ada orang yang curang, dan kecurangan ini akan menghilangkan keberkahan.
Saya dapat info nggak ada di pabrik ini Pak, adanya di pabrik yang lain. Seorang karyawan tanya, Pak, kita itu terkadang secara sengaja menunda kerjaan biar nanti begitu sudah waktunya jam pulang, ada kerjaan yang belum selesai, maka dikerjakan di jam lembur, jam tambahan. Jam pulang jam berapa? Jam 5. Sebenarnya kerjaan itu bisa kita kerjakan Pak, tapi sengaja nanti dulu. Dan sampai jam 5 belum selesai. Nah, sehingga tambah waktu ekstra di atas jam 5. Di atas jam 5 jadinya kerja lembur, dan bayaran lembur lebih gede daripada bayaran normal. Boleh nggak Pak kira-kira kayak gitu? Baik, kalau seperti ini jujur atau tidak? Ya jujur, sebenarnya nggak jujur Pak. Jujur saja, ini sebenarnya tidak jujur. Lah kalau ini sudah nggak benar, berarti gimana? Ya, Anda jangan lakukan praktek seperti ini. Makanya Nabi SAW ngasih standar seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Maksudnya gimana? Kalau kamu ingin disikapi A oleh orang lain, maka bersikaplah A kepada orang lain. Paham Pak? Baik, contoh. Kalau kamu ingin disikapi jujur oleh orang lain, maka bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi ramah oleh orang lain, maka bersikaplah ramah kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi apalagi baik, sopan, maka bersikaplah baik dan sopan kepada orang lain. Kalau kamu tidak ingin disikapi nggak baik, maka jangan bersikap tidak baik kepada orang lain. Jadi Mas, kira-kira nek sampean sing duwe pabrik kok ngerti ono karyawan kaya ngono, sampean ngerti ada karyawan yang seperti itu, kira-kira sikap Anda gimana? Wah, nggak terima kita Pak. Dia kan sebenarnya bisa menyelesaikan, tapi secara sengaja ditunda-tunda biar nanti bisa mendapatkan jam ekstra. Nah, kalau sudah dapat jam ekstra, gajinya akan lebih gede. Berarti orang ini gimana? Dia melakukan pelanggaran, kecurangan, dengan harapan bisa mendapatkan bayaran yang lebih besar. Ini kejadian di tempat yang lain Pak ya. Itu contoh bagaimana orang yang mutafif, sehingga dia nyuri-nyuri waktu. Ini kerjaan misalnya dari mulai jam 8 dia masuk sampai jam 5. Sekian tugas itu sebenarnya bisa diselesaikan jam 3 selesai. Tapi ada yang ditunda sampai jam 5 masih belum selesai. Nah, kalau ada yang belum selesai, kesempatan bagi dia ngajuin lembur. Pak Bos, ini nanggung Pak Bos. Ini insya Allah nanti sampai jam 8 malam selesai. Ya sudah, kerjakan. Kamu dapat jam ekstra dari jam 5 sampai jam 8. Kerjanya lebih sedikit, bayarannya lebih gede. Dan ini tidak benar. Makanya beberapa karyawan yang seperti ini kondisinya, coba Mas tolong disadari ya. Anda sendiri andaikan yang punya perusahaan dan tahu ada karyawan seperti itu, kan mungkin Anda nggak terima. Maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Baik. Sehingga seorang mukmin di posisi apapun dia merasa seperti lawan dalam bertransaksi. Saat saya sebagai penjual, dia merasakan andaikan saya jadi pembeli. Saat dia sebagai pembeli, dia merasakan andaikan saya jadi penjual. Keseimbangan seperti itulah yang diajarkan Nabi SAW agar manusia itu tidak melanggar hak orang lain. Baik, maka tolong dihati-hati ya. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Jadi kalaupun misalnya ini ono rotan nganggur iki piye Mas? Nah, bilang saja sama atasan, Pak boleh nggak Pak rotannya saya bawa pulang?
Kalau ada ya, misalnya, atau misalnya ada kasus tertentu, Anda minta izin saja, Pak, saya harus pulang sekarang lebih cepat karena butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau misalnya pihak perusahaan mengizinkan, silakan. Kita jangan sampai mengurangi hak orang lain sebagaimana kita sendiri hak kita tidak mau dikurangi. Baik. Selanjutnya, bagian dari kunci keberkahan dalam masalah bermuamalah dan bekerja adalah bagaimana seseorang bisa jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Hak khiyar yang dimaksud hak untuk membatalkan akad karena nggak cocok selama belum berpisah. Lalu beliau mengatakan, fa in katama wa kadzaba. Kalau mereka saling menyembunyikan dan saling berdusta, muhiqat minhuma barakatuhuma, maka keberkahan transaksinya itu akan dicabut oleh Allah. Keberkahan transaksinya akan dicabut oleh Allah. Sehingga terjadi transaksi jual beli, satu sama lain saling menyembunyikan. Jangan sampai tahu, jangan sampai tahu. Misalnya, mohon maaf, Bapak kalau ketemu barang murah padahal aslinya barang itu mahal, Bapak main misalnya ke Subang, sampai di Subang menemukan barang yang pemiliknya nggak tahu harga barang ini. Berapa Pak? 2 juta. Nah, Bapak berpikir, ini sampai Cirebon 10 juta. Mumpung orangnya nggak tahu, ngasih tahu atau diam saja? Kita ngasih tahu ke penjual atau diam saja? Ya, jenengan kalau ketemu barang murah karena penjualnya nggak ngerti, Anda ngasih tahu atau diam saja? Mau jawab serba takut ini. Ya seharusnya ngasih tahu Pak Ustadz. Itu teorinya. Realitanya, mumpung nggak ngerti tak borong semuanya. Dalam kesempatan itu kita akan berusaha ambil semuanya mumpung penjualnya nggak ngerti, sehingga dimanfaatkan. Padahal itu sebenarnya bisa saja merugikan penjual. Seperti itulah karakter pelitnya manusia. Nah, dalam prinsip ini Nabi SAW menjelaskan, kalau orangnya saling menyembunyikan, tidak jujur, maka Allah akan cabut keberkahannya. Sebaliknya, wa in bayyana wa sadaqa, kalau keduanya saling jujur dan saling terbuka, burikat lahuma bai'atuhuma, maka akan diberkahi transaksi yang mereka lakukan. Akan diberkahi transaksi yang mereka lakukan. Kunci keberkahan adalah keterbukaan. Karyawan daftar, lalu berkas-berkas dilampirkan. Mungkin ada dari sekian banyak berkas itu yang datanya nggak valid. Misalnya Pak, ya, ijazahnya palsu, nggak lulus UGM pakai ijazah UGM misalnya, ya. Atau apalagi nilainya ada yang ngapusi. Cek kesehatan yang sebenarnya dia tidak memenuhi dibuat memenuhi. Dan masih banyak Pak, di dunia kerja aneka kebohongan terjadi di masyarakat. Banyak orang yang kadang punya kasus, Pak, saya secara cek kesehatan itu tidak memenuhi Pak, tapi saya minta kepada dokternya, dokter bisa nggak nih? Ya bisa saya bantu Pak, tapi paham sendiri ya Pak. Tapi paham sendiri, tahu maksudnya paham? Oh paham. Baik. Jadi akhirnya banyak penyimpangan terjadi karena penerimaannya saja terkadang ada unsur tidak jujur. Kalau dalam proses penerimaan saja sudah ada unsur tidak jujur, bagaimana kelangsungannya? Karena itu kita diajarkan, sudahlah Mas, apa adanya saja ya. Kalau emang kamu itu belum lulus ya bilang belum lulus. Kalau nilai TOEFL kamu itu belum memenuhi ya bilang saja saya belum memenuhi TOEFL.
Ada syarat ini, syarat ini. Kalau kesehatan belum memenuhi, sampaikan saja. Sehingga disampaikan secara terbuka. Keterbukaan itulah kunci dari keberkahan. Termasuk misalnya, ini juga pengalaman di perusahaan yang lain. Jadi ngisi daurah karyawan itu saya cukup sering. Nah, dari situlah saya banyak mendengar aneka pelanggaran-pelanggaran di dunia karyawan. Maka ada satu buku yang saya tulis judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Itu dari akumulasi informasi yang saya dapatkan, ada pelanggaran ini, pelanggaran ini. Ada perusahaan yang dia punya target produksi. Jadi target produksi misalnya 1 bulan harus sekian ton. Nah, bawahannya dituntut bisa memproduksi seperti yang ditargetkan. Akhirnya apa? Di bagian QC dibuat longgar. Produk yang NG, not good, ini sebenarnya nggak memenuhi standar. Tapi udahlah masuk saja. Akhirnya produk itu yang sebenarnya ini produk not good, ini nggak baik, kurang memenuhi standar kualifikasi. Tapi dihitung, dimasukkan. Tujuannya apa? Kejar target produksi. Karena kalau ketemu produk not good, ini harus digagalkan, nggak boleh. Nanti selama 1 bulan nggak mencapai target. Nah, kira-kira yang beresiko ada di mana? Konsumen. Dan nanti kalau konsumen komplain, arahnya kembali ke perusahaan. Kalau perusahaan ini sampai tutup, karyawan dirumahkan. Balik meneneng karyawan. Gara-gara kesalahan karyawan. Karakter karyawan Indonesia, Pak, tingkat kejujurannya masih rendah dibandingkan orang kafir yang mereka nggak ngerti agama. Kita saja, Pak, sudah dimotivasi pakai pengantar agama, pakai latar belakang agama dan seterusnya. Itu saja pelanggarannya masih banyak. Apalagi kalau tidak diberi motivasi agama, mungkin pelanggarannya jauh lebih banyak. Makanya orang-orang ateis, orang Jepang, orang Korea itu kan dominan ateis ya. Kok mereka bisa kayak gitu, Pak? Disiplinnya seperti itu. Ya karena itu karakter yang dibentuk dari kecil. Bagaimana mereka diajari jujur, diajari amanah, nggak kejar target ya lapor, nggak kejar target. Lebih baik menceritakan apa adanya daripada mengelabui dan memanipulasi data yang itu beresiko di belakang. Kalau kita kan tidak. Kita punya prinsip YBS, yang penting Bapak senang. Jadi mau laporannya gimana, yang penting Bapak senang. Akhirnya jadi bom waktu. Begitu bagian akhir ketahuan, jeblok. Ketika jeblok, ketika meledak, nah ternyata ini adalah kesalahan si A, ini kesalahan si B. Makanya jujur saja ketika beraktivitas kerja. Kejujuran ini dijadikan oleh Nabi SAW, burika lahuma fi bai'atihima, maka akan diberkahi transaksinya. Misalnya pihak perusahaan menjanjikan nanti kalau penjualannya sampai target sekian, maka karyawan akan diberi hadiah haji furoda. Masya Allah. Keduren nih. Karyawan akan dikasih hadiah bonus. Nah ternyata mencapai target. Cuman pihak keuangan merahasiakan, jangan sampai tahu, nanti kita kena janji hadiah. Akhirnya dirahasiakan. Nah ini juga tidak jujur. Maka intinya lakukan keterbukaan, sampaikan apa adanya, jangan sampai ada yang disembunyikan. Karena menyembunyikan sesuatu yang itu masuk dalam kesepakatan bisa membahayakan bagi kelangsungan kerja. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita perlebar dengan mendengarkan curhat dari para karyawan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya ya. Masya Allah sangat bermanfaat dan sangat menggugah hati-hati kita tentunya untuk bagaimana kita bisa menjemput keberkahan yang Allah berikan ya. Untuk bagaimana mendatangkan. Semoga kita bisa
bisa merealisasikan atau mengaplikasikan poin-poin yang tadi disampaikan, tentunya untuk dalam rangka kita menjemput keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana unsur-unsur yang tadi disebutkan bisa kita jalankan dengan sebaik mungkin, dan kita menghindari atau menjauhkan ya tentunya penghalang-penghalang dari datangnya keberkahan itu sendiri. Silakan buat teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik ya. Kita biasa lihat di YouTube gitu ya. Ini kita langsung belajar, ketemu langsung gitu ya. Ini merupakan sebuah keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemudahan bagi Allah, dari kita semuanya, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa langsung belajar dan berdiskusi bersama dengan Ustadz Amin Nurbait hafizahullah taala. Silakan yang langsung ingin bertanya ada? Ya, silakan Pak Sugirin. Mungkin bisa pakai mikrofon aja. Biar masuk online. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan langsung. Bagaimana membentuk karakter? Ya, udah. Bagaimana membentuk karakter yang sudah terbiasa secara pribadi atau korporasi yang mutafifin gitu, agar menjadi lebih baik. Ya. Makasih Ustaz. Bagaimana mengubah karakter sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga tertentu yang sudah terbiasa dengan praktek tatfif tadi, mutafif, sehingga suka curang, baik bawahan curang ke atasan, atasan curang ke bawahan, akhirnya saling balas dendam. Baik. Memang yang namanya pembentukan itu kan berarti butuh tahapan yang panjang, Pak. Kita tidak terbiasa seperti model pendidikan orang di luar negeri yang diajari disiplin sepenuh hati. Akhirnya peluang terjadinya pelanggaran cukup banyak, terutama misalnya masalah jam kerja. Ya mungkin pertama dari kajian-kajian seperti ini, diberitahu, dimotivasi, awaslah, hati-hati, ada hak orang lain, ada hak orang lain, ada hak orang lain. Mungkin Bapak bisa merasa aman, tapi hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Mungkin Bapak bisa merasa nyaman, tapi ada kehidupan yang kedua. Sehingga jangan sampai kita mengambil hak orang lain disebabkan karena kita melakukan praktek kecurangan tadi. Sadari kau akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah dengan aneka pelanggaran yang ada. Ini yang pertama. Sehingga dibangkitkan kesadaran itu melalui cara apa? Disadarkan akan konsekuensi besok di hari kiamat. Yang kedua, dimulai dari mini habit. Dimulai dari mini habit. Kebiasaan kecil tapi rutin. Misalnya, apa sih pelanggaran yang terjadi di perusahaan A ini? Itu Pak, kalau masuk suka telat. Ya sudah, sekarang diawali dengan mini habit. Siapa yang sampai kantor 5 menit sebelum buka jam kantor, maka dia dapat poin tambahan. Mungkin dikasih motivasi seperti itu. Hanya 5 menit saja. Saya tidak butuh lebih dari 5 menit. Kamu cukup 5 menit sebelum jam kantor buka sudah datang di sini, saya kasih poin. Mengupayakan selisih 5 menit, kemudian dia kasih motivasi. Itu membentuk mini habit, diawali dari hal yang sederhana. Ada sebagian orang yang susah untuk bangun ketika subuh. Berlatihnya gimana? Coba kamu bangun 10 menit sebelum subuh. Sudahlah, gak usah lama-lama, gak usah bangun jam 3 atau setengah 4, mungkin kau keberatan. Cukup 10 menit sebelum subuh kau bangun. Dan kerjakan sholat witir walaupun hanya cuman 1 rakaat. Sudah. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti itu. Lama-lama kalau dia sudah bisa istiqomah, nanti untuk melakukan kebiasaan yang lebih besar akan lebih ringan. Contoh sederhana ya. Saya pernah ketemu dengan orang Indonesia yang nikah sama lelaki Jepang. Cerita tentang kebiasaan di rumahnya. Salah satu yang saya tangkap waktu itu adalah di sana
mereka punya kebiasaan ngambil barang apapun harus dikembalikan di tempat yang sama. Put it back, kata kunci. Kamu ngambil gunting di mana? Di situ, kembalikan ke situ. Kita kan biasanya nggak kayak gitu ya. Potong kuku, rampung, letakno. Gunting rampung, letakno. Akhirnya begitu butuh, neng dio, gimana tadi, di mana tadi? Pas nggak butuh ketemu, pas lagi butuh nggak hilang, nggak ada, hilang. Sering kayak gitu Pak. Kenapa? Kita tidak punya kebiasaan mengembalikan di tempat semula. Tapi kalau Anda punya kebiasaan kayak tadi, kunci ada di mana kunci? Yo kadang di sini, kadang di situ, kadang di situ, kadang di situ. Begitu hilang, Anda akan mencari di banyak tempat. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kunci di gantungan ini, hanya ini. Habis pakai, balik ke situ lagi. Habis pakai, balik ke situ lagi. Cara seperti itu. Ini kan hal yang sederhana. Put it back. Kembalikan ke tempat yang sama. Membiasakan ini butuh belajar. Tapi dari hal yang kecil-kecil kayak gini, kalau orang memaksakan diri, insya Allah begitu dia berhasil, maka nanti akan lebih ringan mengalahkan kegiatan yang lebih besar. Jadi memang butuh dipaksakan. Wallahu a'lam. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilahkan ya, kalau ada. Kalau tidak ada, kita ada nggak? Tidak. Wah, kayaknya malu-malu Ustaz. Ya kita akan bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika keterbukaan justru bisa memperkeruh suasana karena sebetulnya permasalahan bisa diselesaikan antar staf dan tidak perlu disampaikan kepada bidang lainnya? Apakah yang demikian termasuk mutafif Ustaz atau orang-orang yang curang? Silakan Ustaz. Kalau sifatnya ketegangan, ini prinsip tadi nggak berlaku. Begini Pak, senang sama orang silahkan disampaikan. Tapi kalau benci sama orang jangan disampaikan. Paham ini kaidah ya? Tapi ini masalah sesama jenis ya Pak ya. Kalau beda jenis ya beda forum. Pernah satu ketika ada seorang sahabat di samping Nabi SAW. Tiba-tiba sahabat A ini lewat, ada sahabat A lewat. Sahabat tadi langsung bilang, ya Rasulullah saya senang sama si A. Nabi SAW tanya, a'lam tahu, apa kau sudah sampaikan ke si A? Belum, alimhu, sampaikan ke dia. Langsung dia berdiri ngejar si A. Begitu ketemu si A, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kemudian orang itu mengatakan, ahabbakalladzi ahbabtani fihi, semoga zat yang engkau mencintai karenanya, semoga Allah mencintaimu karena Allah, karena engkau telah mencintaiku karena Allah. Baik. Sehingga kalau lagi senang sama orang, senang sama teman satu kantor, sesama laki-laki, sama perempuan, sampaikan, Pak, saya kok senang sama Bapak. Ibu, saya senang sama Ibu. Sudah? Karena menyampaikan senang ini menciptakan keakraban. Tapi kalau lagi gak senang, jangan ngomong Pak. Lagi gak senang itu dirahasiakan. Maka sama staf, kalau sekiranya bisa diselesaikan sendiri tanpa harus menimbulkan ketegangan dengan atasan, segera selesaikan di bawah. Menyelesaikan di bawah lebih gampang daripada kalau sudah sampai atas. Sehingga yang bagian seperti ini silakan Anda rampungkan di bawah. Kecuali kalau membahagiakan perusahaan ya. Kalau membahayakan perusahaan, misalnya ada fraud, aneka kecurangan, ya kalau seperti ini jangan dibiarkan, segera sampaikan kepada atasan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena waktu juga Ustaz ya, qadarullah yang membatasi kesempatan. Ini boleh Ustaz, satu lagi boleh? Boleh. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, menurut syariat apakah boleh seorang suami mengizinkan istrinya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga lalu menitipkan anaknya kepada orang tuanya atau mertuanya selama ditinggal bekerja? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau suami mengizinkan secara syar'i boleh. Tapi tidak boleh ada pelanggaran ya. Misalnya suami mengizinkan istrinya untuk buka aurat, itu ada izin dan tidak ada izin tetap dosa. Tapi kalau suami mengizinkan istrinya kerja
dengan batasan syar'i, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya tidak bisa berlama-lama di sini karena harus pindah ke tempat berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Bapak Ibu sekalian dalam bekerja, dan Allah memberikan banyak kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Ustadz Aminur Bait hafizallahu taala yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua.